Apakah memperingati hari besar Islam itu bid'ah? Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Kalau memperingati Muharram ini bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Orang mengaji berpuluh tahun di Makkah, Inyak Canduang, Inyak Jaho, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, berpuluh tahun mengaji di Makkah. Ini enggak, jurusnya 5 saya. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Maulid Nabi, bid'ah. Isra Mi'raj, bid'ah. Nuzul Quran, bid'ah. Marhaban, bid'ah. Barzanji, bid'ah. Sayyidina, bid'ah. Yasin, bid'ah. Tahlil, bid'ah. Maka kalau basuh aja orang, bid'ah haram neraka, bid'ah haram neraka, bid'ah haram neraka. Tidak sesimpel itu saudaraku. Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada dalilnya. Itu bid'ah. Adapun peringatan menyambut Muharram, itu ngaji. Ngaji. Kita ini pengajian. Isinya tidak ada yang mungkar. Mengingatkan lagi umat tentang bagaimana menyambut satu Muharram, bahwa kita punya kalender hijrah, kita harus betul-betul pindah, membangkitkan semangat membangun masjid, menyekolahkan anak ke sekolah lembaga yang peduli pada sholat berjamaah, mengingatkan tentang yang ulang tahun jangan membuat perbuatan mungkar, tapi dengan berbagi bersedekah kepada fakir miskin anak yatim. Maka dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis shab, maka akan datang masjid-masjid surau langgar musalla buat. Ini habis satu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Acara Rabiul Awal buat Maulid Nabi dengan cara peringatan Maulid Nabi, puncaknya tanggal sekian. Seminggu sebelum itu adakan lomba jadi imam, lomba muazzin, lomba barzanji, lomba marhaban, sehingga malam itu nanti hadirkan ustadz mubaligh penceramah supaya dicuci lagi akidah, dibersihkan daripada kemungkaran. Bagaimana pengertian bid'ah itu Pak Ustadz? Sebagai beberapa bid'ah itu, karena di masjid kami tak pernah mengadakan memperingati hari-hari besar Islam. Peringati hari besar Islam, undang alim ulama, adakan pengajian. Adapun definisi bid'ah, kalau tidak ada dalil maka bid'ah. Selama ada dalil umum, selama masih dipayungi oleh tausiah, isi kajiannya adalah tausiah. Nanti Maulid Nabi, tausiahnya tentang akhlak-akhlak Nabi, tentang sejarah Nabi. Nanti bulan habis Maulid Nabi, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tausiah lagi. Isinya tentang bagaimana cara sholat Nabi. Karena Isra Mi'raj adalah peristiwa pengambil sholat. Habis Rajab, Sya'ban, menyambut Ramadan. Ramadan, nuzul Quran. Syawal, halal bihalal. Itu momen-momen persatuan umat. Pokoknya masjid yang belum membuat, buat. Susun kepanitiaan. Ramai. Dengan ramai begini yang selama ini imannya down, lemah, menengok ramai. Rupanya ramai juga umat Islam. Ternyata sholat subuh aja yang sunyi. Kalau tablik akbar ramai juga. Itu makanya Idul Adha itu disuruh istri ikut menengok pemotongan, anak gadis dibawa. Untuk apa? Karena ada orang menengok orang ramai, bangkit semangatnya, hidup jiwanya. Makanya Idul Adha suruh anak istri ikut datang memotong, menengok pemotongan. Orang Islam ternyata ramai juga kalau bagi-bagi daging kambing. Untuk apa itu? Show menunjukkan force, kekuatan. Orang luar melihat kita. Ini kalau video ini di-share, tunjukkan bagaimana yang di luar sana menonton lewat layar, share ke seluruh Indonesia, share ke seluruh dunia. Orang berpikir 2 kali, jangan usir Ustadz Somad. Itu datang nanti pasukannya dari bumi Minangkabau. Jangan macam-macam dengan orang Minang. Kemana bumi dipijak, di situ awak membuka rumah makan. Di setiap penjuru negeri ini ada rumah makan Minangkabau. Macam-macam mereka. Saya ceramah di Sydney, di Australia, diajak makan di rumah makan orang awak Minangkabau.
Gebu Minang di Sydney. Duduk saya. Ustaz Somad senyum-senyum. Ya, ambolah lama di Australia. Labara tahun Pak, 35 tahun di siko Ustaz. Orang kita di mana-mana ada berada. Oleh sebab itu maka ini adalah syiar kekuatan, bangkitkan semangat. Saya sudah ceramah 1 jam 30 menit, 90 menit. Anak-anak muda dari tadi tetap tegak berdiri. Bayangkan itu. Pahalanya mudah-mudahan berlipat ganda insyaallah. Yang tegak berdiri pahalanya 2 kali lipat daripada yang duduk. Begitu cara menyenangkan hati orang yang berdiri-berdiri.